Sahabat EKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya, Pendeta Lina dari GKI Perniagaan. Renungan kita pada hari ini, Kamis 28 September 2023, ditulis oleh Pendeta Novita dengan judul Menunjukkan Jalan, yang dilandaskan pada pembacaan kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat 1-9, dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Mazmur 25 ayat 8. Mari kita satukan hati kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami rindu dalam hidup kami boleh terus mengalami bagaimana Tuhan menuntun dan membimbing kami. Juga melalui firman-Mu yang kami baca hari ini. Berkata-katalah kepada kami dan tolonglah kami untuk kami tahu apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan membacakan untuk kita kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-8. Beginilah bunyinya firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Sahabat, Google Maps atau peta Google adalah salah satu aplikasi petunjuk jalan. Peta tersebut cukup mutakhir dan dapat digunakan dengan mudah saat kita bepergian. Dapat dipasang di telepon genggam atau di kendaraan kita. Menjadikan peta tersebut sebagai teman dalam perjalanan sungguh sangat menolong kita. Peta tersebut dapat menunjukkan arah, jarak tempuh, belokan yang perlu kita ambil, dan juga situasi jalanan, apakah macet atau lancar. Bahkan memberikan kepada kita patokan dari jalan yang perlu kita lalui. Kita tinggal mengetik alamat tujuan, lalu peta akan menunjukkan arahnya. Meminta Tuhan menunjukkan jalan, itulah permohonan Daud dalam Mazmur 25. Daud menghadapi musuh dan ia sadar dengan kesalahan masa lalunya. Ia merasa tersesat. Dalam keadaan itu Daud percaya bahwa Tuhan akan memberitahukan jalan-jalannya yang menyelamatkan. Tuhan tidak akan mengingat-ingat kesalahan masa lalu. Tuhan akan menunjukkan jalan karena Ia baik dan benar. Sahabat, dalam perjalanan hidup yang kita lalui, kita bisa tersesat. Tersesat karena tidak mengenali jalan ke arah tujuan yang kita mau capai. Sebagai akibat kita mengikuti petunjuk yang salah atau terbawa oleh situasi yang menjauhkan kita dari tujuan. Saat itu terjadi, kita perlu mencari petunjuk yang benar. Untuk itulah berserulah kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Sadari bahwa kita tersesat dan memerlukan petunjuk-Nya. Kemudian dalam kerendahan hati kita kembali mengikut petunjuk Tuhan dan berjalanlah di jalannya yang benar. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena Engkau tidak mengingat-ingat kesalahan kami. Kami pernah tersesat, tapi Engkau berkenan menuntun kami kembali di jalan-Mu, sehingga kami bisa mencapai tujuan seturut dengan apa yang Tuhan mau kami capai dalam hidup kami. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan berkenan menolong kami, menuntun dan membimbing kami. Hidup kami di hari ini kami serahkan dalam tangan pimpinan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara. Jangan lupa untuk mensubscribe, memberi like, bahkan membagikannya kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.